Karena ini tidak ada di zaman Nabi, karena tidak dilakukan oleh para sahabat, karena tidak pernah ada contoh dari ulama salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dari Nabi nggak ada contoh untuk merayakan tahun baru Hijriah, padahal mereka orang-orang yang tahu betul tentang Islam gitu kan. Kenapa mereka nggak melakukan perayaan tahun baru Hijriah gitu kan? Kita kan harus mencontoh mereka gitu. Itu alasan klasik seperti itu. Sehingga muncullah stempel bid'ah, ini adalah perbuatan bid'ah, ini adalah istilahnya mengada-ngada. Islam tidak pernah mengajarkan perayaan tahun baru Hijriah gitu kan. Dan mereka juga berdalih bahwasanya tahun baru Islam itu hanya ada dua, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha, maksudnya hari raya Islam. Hari raya umat Islam itu cuma ada dua, Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada ketiga, keempat, dan seterusnya, termasuk hari raya atau perayaan tahun baru Hijriah tidak ada dalam Islam. Itu dalih mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram, halaman 167. Judulnya adalah Tahun Baru Hijriah dan Lebaran Yatim. Ini yang sejak dulu menjadi perdebatan tentang perayaan Tahun Baru Hijriah. Bagi kebanyakan orang di Indonesia, perayaan semacam ini sudah biasa dan sudah menjadi program nasional. Ada yang mengisinya dengan semacam tablik akbar. Ada juga dengan pawai keliling kampung yang biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil sambil bawa obor, sambil berpakaian layaknya kiai. Kalau mereka ditanya kenapa melakukannya, yang masyhur sekali dari jawaban-jawabannya ialah bahwa ini yang mereka lakukan adalah bentuk dari pengagungan syiar-syiar Allah. Kita tahu bahwa Sayyidina Umar merumuskan tahun Hijriah dari semangat hijrah Rasulullah Muhammad SAW setelah kaum muslim membaiat beliau. Jadi tahun baru Hijriah ini bukan sekedar ganti kalender, tapi justru ada semangat hijrah Nabi dan para sahabat yang terkandung di dalamnya. Dan itu semua adalah bagian dari syiar-syiar agama Allah. Firman Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu tumbuh ketakwaan hati seorang hamba. Al-Hajj ayat 32. Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa ada kelompok muslim lain yang mengingkari perayaan-perayaan semacam ini. Mereka melihat bahwa melakukan perayaan tersebut apapun bentuknya termasuk dari mengada-ngada dalam syariah yang sejatinya syariah tidak mencontohkan itu. Toh sejak kalender Hijriah diresmikan, para sahabat yang merupakan generasi terbaik tidak pernah melakukan perayaan jika masuk awal tahun baru. Ada juga dari mereka yang mengatakan perayaan tersebut adalah bid'ah yang jelas keharamannya. Apalagi dalam Islam itu hari raya itu hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada yang ketiganya, apalagi keempat dan seterusnya. Mereka yang merayakan berkilah bahwa mereka meyakini itu bukan hari raya, tapi ini adalah momen yang mengandung syiar Allah yang sebagai seorang muslim hendaknya menghormati dan mengagungkannya. Sebodoh apapun orang muslim, mereka semua meyakini bahwa yang namanya hari raya Islam adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dua itu saja. Mereka tidak meyakini tahun baru Hijriah itu sebagai hari raya. Mereka hanya memperingati momen bersejarah ini, tidak sampai tertancap dalam diri dengan keyakinan bahwa itu adalah hari raya. Tidak ada. Tapi apapun itu, perbedaan semacam ini sudah ada sejak lama. Yang sekarang mesti dilakukan bukanlah memperuncing perbedaan itu semua yang sama sekali tidak ada manfaat dan hanya buang-buang energi. Yang mesti dilakukan sekarang ialah saling menghormati saja satu dan lainnya. Bagi yang merayakan, hendaknya mengaji perayaannya dengan sesuatu yang positif, bukan hura-hura serta kemaksiatan. Kalaupun diisi dengan acara tablik akbar, hendaknya penceramah membakar semangat audiens dengan semangat hijrahnya Nabi dan para sahabat,
bukan malah mengisi dengan hujatan dan provokasi kepada mereka yang tidak merayakan. Yang melarang perayaan ini pula mestinya berbesar hati dan berlapang dada kalau ada yang merayakan. Jangan sampai ada hujatan dan hinaan serta julukan-julukan yang tidak semestinya keluar dari mulut seorang muslim. Saling menjaga keharmonisan tentu akan jauh lebih baik. Memperuncing perbedaan tidak akan membuat masalah itu selesai. Lebaran anak yatim. Ini juga masalah klasik yang hampir setiap tahun pasti diperbincangkan. Ada yang menentang dan tidak sedikit yang memang melestarikan tradisi ini. Kalau Indonesia memang ramai budaya seperti ini, hampir setiap masjid serta majelis taklim mengadakan perayaan Tahun Baru Islam. Disertai di dalamnya acara santunan anak yatim karena memang bulan-bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 adalah lebarannya anak yatim. Tradisi ini muncul karena memang banyak hadis-hadis yang dikenal oleh orang kebanyakan perihal fadilah menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram. Karena banyaknya yang menyantuni, seakan tanggal 10 Muharram ini jadi bulan untungnya anak yatim. Sehingga banyak orang menyebutnya lebaran. Mengingat makna lebaran adalah hari bersenang-senang. Begitu juga di tanggal ini, anak yatim sedang senang-senangnya karena banyak yang sayang. Di antara hadis-hadis tersebut ialah Waman masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, menyantuni atau menyayangi pada hari Asyura 10 Muharram, maka Allah akan angkat derajatnya sebanyak rambut anak yatim tersebut yang terusap oleh tangannya. Hadis ke-212 dari kitab Tanbihul Ghafilin. Sayangnya memang hadis-hadis tentang keutamaan menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram itu kesemuanya dalam status yang dhaif alias lemah atau tidak sahih. Sehingga ini yang menjadikan beberapa kelompok Islam lainnya mengharamkan praktek ini. Bahkan mereka mengatakan itu adalah sebuah bid'ah, yaitu perkara yang mengada-ngada dalam agama yang agama sendiri tidak memberikan tuntunan untuk itu. Bagi mereka, menyantuni anak yatim itu ibadah yang tidak boleh dikhususkan pada waktu-waktu tertentu saja. Akan tetapi itu adalah pekerjaan sepanjang masa yang tak bisa diidentikan dengan waktu tertentu. Tapi mereka yang melakukan pun sejatinya tahu bahwa itu adalah hadis-hadis dhaif dan mereka tetap melakukannya dengan alasan yang kita tidak bisa katakan itu argumen yang ngasal. Mereka mengatakan memang benar hadis itu dhaif, tapi apakah mengamalkan hadis dhaif itu mutlak diharamkan? Nyatanya ulama jumhur membolehkan mengamalkan hadis dhaif dengan beberapa syarat tentunya. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Azkar halaman 8. Qala ulama minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairuhum yajuzu wa yustahabbu al-amal fil fadail wat targhib wat tarhib bil haditsil dhaif ma lam yakun maudhu'an. Para ulama dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih mengatakan boleh dan disukai mengamalkan hadis dhaif dalam perkara fadail a'mal, targhib memotivasi, serta tarhib memberikan peringatan selama hadisnya tidak maudhu atau palsu. Walaupun itu hadis dhaif, tapi ada hadis lain yang menaunginya secara umum, yaitu hadis keutamaan menyantuni anak yatim secara umum tanpa mengkhususkan hari. Artinya, praktik santunan anak yatim di hari Asyura dinaungi oleh hadis umum tersebut. Dan ulama jumhur pun membolehkan mengamalkan hadis dhaif selain yang disebutkan Imam Nawawi selama memang ada hadis sahih yang menaunginya walaupun secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikutip oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Mir'atul Mashabih Syarah Mishkatil Mashabih Juz 1 halaman 396 tentang mengamalkan hadis dhaif. Jangan marahin ibadahnya, tapi nambahin ilmunya. Intinya ialah kedua belah pihak harus saling memahami. Yang menolak melakukan tradisi ini paham bahwa mereka yang melakukan sejatinya tidak ngasal. Yang mengamalkan pun tidak perlu membenci yang menolak. Menyantuni anak yatim itu pekerjaan mulia, kenapa harus ditentang? Kalau memang cara mengkhususkan harinya yang ditentang, maka jangan marahin ibadahnya, tapi tambahin ilmunya.
tambahin ilmunya tentang hadis-hadis sahih yang mungkin mereka tidak tahu. Wallahu a'lam. Jadi begini lor, ini pembahasan terkait dengan tahun baru Hijriah dan lebaran anak yatim gitu kan. Jadi memang sudah menjadi tradisi ya di Indonesia gitu kan. Itu kalau nanti ketika tanggal 10 Muharram, ketika menyambut tahun baru Hijriah itu ada perayaan gitu kan. Ada perayaan dan juga biasanya orang-orang tuh gemar untuk menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram itu gitu kan. Kenapa kok hanya tanggal 10 Muharram? Nanti kita bahas itu kan. Intinya ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagian besar gitu kan. Nah, kemudian ada yang bertanya, kenapa kok harus melakukan hal ini di bulan Muharram? Nah, salah satu jawabannya itu karena memang ya ini mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Islam gitu kan. Karena bulan Muharram itu adalah bulannya umat Islam gitu, tahun baru Hijriah. Dan memang tahun baru Hijriah itu adalah tahun di mana Nabi hijrah gitu kan. Jadi yang ditonjolkan itu adalah semangat hijrahnya. Yang ditonjolkan di bulan Muharram itu adalah semangat hijrahnya Nabi dan para sahabat itu. Itu yang harus ditonjolkan, jangan hanya merayakan saja gitu. Sehingga mengagungkan syiar-syiar Allah dan Islam itu istilahnya wajib gitu kan bagi orang yang bertakwa gitu. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat Al-Hajj ayat 22 ayat 32 yang artinya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah sesungguhnya itu tumbuh ketakwaan hati seorang hamba. Tetapi memang ada nih sebagian kelompok muslim di Indonesia itu yang mengingkari adanya perayaan ini tahun baru Hijriah. Kenapa? Ya karena alasannya klasik gitu kan. Karena ini tidak ada di zaman Nabi, karena tidak dilakukan oleh para sahabat, karena tidak pernah ada contoh dari ulama salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dari Nabi nggak ada contoh untuk merayakan tahun baru Hijriah, padahal mereka orang-orang yang tahu betul tentang Islam gitu kan. Kenapa mereka nggak melakukan perayaan tahun baru Hijriah gitu kan? Kita kan harus mencontoh mereka gitu. Itu alasan klasik seperti itu. Sehingga muncullah stempel bid'ah, ini adalah perbuatan bid'ah, ini adalah istilahnya mengada-ngada. Islam tidak pernah mengajarkan perayaan tahun baru Hijriah gitu kan. Dan mereka juga berdalih bahwasanya tahun baru Islam itu hanya ada dua, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha, maksudnya hari raya Islam. Hari raya umat Islam itu cuma ada dua, Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada ketiga, keempat, dan seterusnya, termasuk hari raya atau perayaan tahun baru Hijriah tidak ada dalam Islam. Itu dalih mereka seperti itu. Begitupun yang melakukan tidak mau kalah gitu kan. Mereka juga berdalih bahwasanya mereka meyakini hari raya umat Islam itu cuma ada dua, Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, ketika tahun baru Hijriah itu tidak ada keyakinan ini hari raya ketiga, enggak. Cuman mereka hanya memperingati momen gitu kan. Ini momen apa? Momen hijrahnya Rasulullah dan para sahabat gitu loh. Jadi seorang muslim harus mengagungkan dan menghormati gitu loh. Jadi bagi yang merayakan itu berdalih bahwasanya ini hanya momen saja, kita tidak meyakini ini hari raya ketiga, tapi hanya memperingati momen bersejarah dalam Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah gitu loh. Jadi memang perbedaan pendapat ini tuh sudah lama gitu kan, dan tidak perlu diperuncing gitu loh. Karena tidak ada manfaatnya dan hanya buang-buang energi saja. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah saling menghormati, saling menghargai saja. Yang mau merayakan ya monggo, tapi harus diisi dengan kegiatan yang positif, misalkan tablik akbar, pengajian gitu kan. Kemudian membakar semangat para audiens, para jamaah terkait dengan
semangat hijrahnya Rasulullah dan para sahabat, jangan malah diperingati dengan dangdutan atau dengan sonhorek gitu kan, dengan pengajian, tapi pengajiannya malah lucu-lucuan, nggak fokus gitu loh, malah bikin lucu, malah bikin provokasi. Jangan seperti itu justru malah mengganggu gitu kan, malah tidak kontraproduktif gitu loh, itu malah mengganggu orang lain. Jadi kalau mau memperingati tahun baru Hijriah itu diperingati dengan cara yang positif, jangan malah memperingati dengan cara negatif, malah mengganggu orang lain. Kayak yang sonhorek itu kan mengganggu orang lain, sangat bising gitu loh, sangat keras sekali suaranya gitu kan, bunyinya. Kemudian dangdutan apalagi menghadirkan para biduan, itu kan justru malah maksiat gitu loh, malah kemaksiatan yang ditonjolkan. Padahal ini peringatan hari raya Islam, hari tahun baru Islam gitu loh, harus ditonjolkan keislamannya, malah justru jangan maksiatnya gitu loh. Itu begitupun yang tidak merayakan ya harus berbesar hati, berlapang dada, jangan sampai malah menghina orang yang memperingati. Toh mereka memperingati itu dengan kegiatan yang positif gitu kan, pengajian dan sebagainya, bukan kemaksiatan. Tapi kalau dengan kemaksiatan silakan dikomplain gitu kan, istilahnya diperingatkan gitu loh. Jadi yang tidak merayakan pun harus berbesar hati, berlapang dada, monggo silahkan, tidak masalah. Jangan malah memprovokasi dengan ini bid'ah, ini nggak ada di zaman Nabi, ini nggak pernah dilakukan oleh para sahabat, itu kan, itu sangat tidak etis lah gitu. Karena tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi atau sahabat itu juga haram. Itu ada pembahasannya, bahwasanya tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya itu tidak semuanya haram, bahkan boleh gitu kan, dianjurkan, ada juga seperti itu. Itu namanya atarku namanya. Nah, ini lebaran anak yatim. Ini juga sama. Jadi memang kalau tadi tahun baru Hijriah, sekarang momennya lebaran anak yatim tanggal 10 Muharram, yaitu momen orang-orang sudah punya tradisi menyantuni anak yatim tanggal 10 Muharram gitu kan. Ini sudah menjadi kebiasaan. Dan ini bagus. Ini tradisi bagus, bahwasanya setiap tanggal 10 Muharram itu kita ada momen untuk menyantuni anak yatim. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Maksudnya menyantuni anak yatim tidak harus di tanggal 10. Silahkan di tanggal-tanggal yang lain. Tetapi kalau mau tanggal 10 ya tidak masalah gitu loh. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Karena anak yatim itu tidak hanya tanggal 10 saja. Sepanjang tahun itu anak yatim harus disantuni gitu, harus disayangi gitu. Jadi memang kenapa kok disebut lebaran anak yatim? Karena memang ketika tanggal 10 Muharram itu anak yatim istilahnya ketiban durian, mendapatkan durian runtuh gitu kan. Kenapa? Karena mereka banyak sekali acara-acara santunan, diberikan istilahnya bingkisan gitu kan, uang saku, sembako dan sebagainya sama orang-orang gitu kan. Jadi ini disebut lebaran karena memang hari senang-senang gitu kan bagi anak yatim. Apakah ada hadisnya? Ada dasarnya gitu kan. Ini hadis yang artinya siapa orang yang mengusap kepala anak yatim atau menyantuni, menyayangi pada hari Asyura 10 Muharram, maka Allah akan angkat derajatnya sebanyak rambut anak yatim tersebut yang terusap oleh tangannya. Ini dari kitab Tanbihul Ghafilin gitu kan. Tetapi memang hadis-hadis tentang keutamaan menyantuni anak yatim di kitab tersebut tanggal 10 Muharram itu memang banyak hadis yang dhaif, yang lemah gitu kan, artinya tidak sahih, sehingga inilah yang menjadikan sebagian kelompok muslim itu mengatakan ini tuh dasarnya dhaif, ini tuh dasarnya lemah, jadi tidak ada dasar yang sahih gitu kan, mengkhususkan tanggal 10 Muharram itu untuk menyantuni anak yatim gitu kan.
Bahkan mereka tidak segan-segan untuk mengatakan ini bid'ah gitu kan. Ini bid'ah karena hadisnya dhaif, karena tidak ada dasarnya dan para sahabat tidak melakukan itu. Nabi tidak menyuruh, para ulama salaf tidak juga melakukan hal seperti itu gitu kan. Jadi memang ini tidak boleh dilakukan khusus tanggal 10 saja gitu kan. Karena memang dalilnya seperti itu gitu loh. Nggak ada dalil yang sharih gitu loh. Tetapi bagi yang merayakan juga punya argumen bahwasanya memang benar hadisnya dhaif gitu kan. Tetapi kan hadis dhaif kan tidak selamanya ditinggal, tidak selamanya dibuang gitu kan. Selama itu menyangkut tentang fadhail a'mal, tentang misalkan targhib dan sebagainya itu kan boleh. Siapa yang bilang boleh? Yang bilang boleh adalah para ulama. Siapa? Imam An-Nawawi sendiri gitu kan dalam kitabnya Al-Adhkar halaman 8. Artinya adalah para ulama dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih mengatakan boleh dan disukai mengamalkan hadis dhaif dalam perkara fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan untuk beramal gitu kan. Targhib memotivasi serta tarhib memberikan peringatan selama hadisnya tidak maudhu atau palsu. Jadi yang penting adalah hadis dhaif itu diamalkan hanya pada kategori tertentu, misalkan terkait dengan keutamaan-keutamaan beramal, fadhil amal, kemudian terkait dengan targhib memotivasi untuk beramal soleh, terus tarhib peringatan, memberikan peringatan gitu kan, serta ya tadi selama hadisnya tidak maudhu atau palsu. Jadi hadis dhaif itu bukan hadis palsu, hadis lemah saja, lemah secara riwayat gitu kan. Tetapi boleh nggak diamalkan? Boleh, selama masuk dalam kriteria ini tadi. Salah satunya adalah fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan untuk beramal soleh gitu kan. Jadi sekali lagi, meskipun itu hadis dhaif, selama masuk dalam kategori yang dibolehkan oleh para ulama, maka boleh diamalkan. Jadi kalau ada hadis dhaif, jangan langsung dibuang, jangan langsung disepelekan, jangan langsung dianggap ini nggak boleh diamalkan. Jangan dulu, lihat dulu penjelasan para ulama seperti apa gitu loh. Kita ini bukan ulama, bukan pakarnya, bukan ahlinya. Jadi harus lihat dulu penjelasan mereka seperti apa ketika melihat hadis dhaif itu kan. Apakah terkait dengan fadhail amal atau tidak? Apakah terkait dengan targhib atau tidak dan sebagainya gitu. Dan juga ini ada argumen lain, meskipun hadis itu dhaif gitu kan, tetapi kalau ada hadis lain, hadis sahih yang menaungi hadis tersebut tentang keutamaan menyantuni anak yatim secara umum tanpa mengkhususkan hari, tanggal, itu boleh gitu kan. Jadi meskipun hadis ini dhaif, yaitu hadis pengkhususan menyantuni anak yatim tanggal 10 Muharram itu dhaif, tetapi ada nih hadis di atasnya, hadis sahih secara umum gitu kan, hadis tentang keutamaan menyantuni anak yatim tapi tidak ada pengkhususan hari, tapi kan secara umum. Nah, itu menjadi penguat. Jadi menjadi penguat, hadis sahih itu menjadi penguat hadis dhaif tadi. Meskipun hadisnya dhaif tetapi dikuatkan oleh hadis sahih secara umum, menyantuni anak yatim secara umum meskipun tidak mengkhususkan hari tertentu gitu kan. Dan para ulama terutama jumhur, mayoritas ulama itu juga membolehkan mengamalkan hadis dhaif selama memang ada hadis sahih yang menaunginya secara umum gitu kan. Jadi sekali lagi, meskipun hadis ini dhaif tentang menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram, tetapi dikuatkan oleh hadis sahih yang menaunginya. Yang intinya adalah hadis sahih itu keutamaan menyantuni anak yatim meskipun tidak ada pengkhususan hari tertentu. Tapi kan ada hadis sahihnya. Jadi hadis dhaif ini tertolong oleh hadis sahih tadi sehingga boleh diamalkan. Jadi ada dua argumen. Yang pertama adalah hadis dhaif boleh diamalkan selama itu terkait dengan fadhailul a'mal, targhib
tarhib dan sebagainya, dan tidak sampai derajatnya hadis palsu atau maudhu. Yang kedua, argumennya adalah meskipun hadis itu dhaif, tetapi kalau ada hadis sahih yang menaunginya terkait dengan keutamaan menyantuni anak yatim secara umum, tidak di hari tertentu, itu yang menjadi penguat hadis dhaif boleh diamalkan karena ada hadis sahih yang mengatakan keutamaan menyantuni anak yatim meskipun tidak ada pengkhususan hari dan tanggal. Itu loh argumennya gitu kan. Yang terakhir, jangan marahin ibadahnya tapi tambahin ilmunya gitu kan. Jadi kedua belah pihak yang pro maupun kontra, terutama yang kontra itu jangan ketika melihat orang itu beramal soleh, beribadah, melakukan kegiatan positif yang memang itu tidak ada di zaman Nabi, sahabat tidak melakukan, para ulama salaf juga tidak ada yang melakukan, itu jangan langsung distempel bid'ah, jangan langsung distempel ini tidak ada dasarnya, jangan langsung distempel ini mengada-ngada, itu kan. Kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat, jangan langsung seperti itu gitu kan. Dilihat dulu ini seperti apa konteksnya gitu kan. Tadi kan sudah jelaskan, memang hadisnya dhaif dan memang para nabi, sahabat tidak melakukannya. Tapi kan bukan berarti kalau sahabat dan nabi tidak melakukan, lantas haram dilakukan gitu kan. Itu kan perbuatan positif gitu loh. Apalagi ini terkait menyantuni anak yatim, sudah sangat jelas sekali gitu kan. Hadis sahihnya banyak gitu kan, meskipun secara umum. Jadi yang perlu ditekankan adalah jangan marahin ibadahnya, tapi tambahin ilmunya. Jadi yang kontra, yang nggak setuju itu silahkan belajar lagi terkait dengan tadi, apakah hadis dhaif boleh diamalkan atau tidak gitu kan. Apakah ada hadis sahih yang mengatakan terkait dengan menyantuni anak yatim itu boleh atau tidak, itu harus di-upgrade ilmunya. Jangan-jangan memang kita hanya melihat satu hadis sahih tadi, tidak melihat hadis sahih yang lebih tinggi, padahal ada hadis sahih terkait dengan keutamaan menyantuni anak yatim gitu kan. Itu bisa menjadi penguat terhadap hadis sahih tadi gitu loh. Jadi saya kira itu lor review singkat kali ini. Silahkan kalau ada yang nggak setuju, bisa ada pendapat lain, bisa komentar di kolom komen gitu kan. Bisa komen di kolom komentar. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan share seluas-luasnya. Bahwasanya memang hari raya, hari tahun baru Islam dan lebaran anak yatim tanggal 10 Muharram itu ada dasarnya. Boleh gitu kan. Tidak semata-mata karena tidak dilakukan oleh Nabi, sahabat, dan ulama salaf, lantas tidak boleh. Ini kegiatan positif. Dan monggo-monggo saja silahkan. Kalau mau merayakan ya silahkan. Kalau enggak juga silahkan. Jadi jangan saling memprovokasi, jangan saling mencaci, jangan saling menyalahkan, jangan saling menstempel, dan lain sebagainya. Itu semuanya pakai dasar, semuanya pakai argumen. Ada inilah, ada dasarnya lah seperti itu. Jangan sampai kita karena nggak merayakan kita marah-marah. Begitupun yang merayakan jangan menyelewengkan gitu kan, jangan melenceng. Artinya ya kalau mau merayakan ya merayakan, tapi dengan kegiatan positif, jangan malah negatif atau malah mengundang kemaksiatan. Itu gitu ya lor ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.